Selamat sore warga KG. Pada sore hari ini ada acara khusus yang digagas oleh teman-teman dari Kognisi. Judul acaranya adalah Palmerah Yuk. Kali ini untuk sesi pertama akan mengangkat tema dengan judul kolaborasi inklusif untuk menciptakan terobosan baru. Pastinya kalau bicara soal kolaborasi itu bukan hal yang baru di KG Media. Tetapi secara khusus pada sore hari ini kita akan berbagi praktik baik. Sudah cukup banyak narasumber yang hadir pada sore hari ini. Sudah walaupun hujan mereka tetap semangat menerobos hujan. Mas ya Mbak ya, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Di paling ujung sebelah kiri yang paling ganteng dan paling terlihat dewasa ada Mas Chandra Gautama. Mas Chandra Gautama, beliau adalah editor senior di KPG, penggagas gerakan kerja-kerja kebaikan Repaint Indonesia ya Mas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman warga KG itu lewat di depan Menara Kompas itu ada mural ya Mas ya. Itu adalah hasil kolaborasi yang digagas oleh Mas Chandra. Nanti kita akan sharing ya Mas Chandra terkait hal itu. Ya. Oh, kata seniornya betul, ya betul. Dari rambutnya udah kelihatan ya Kang Maman ya. Oke, siap. Betul. Yang berikutnya ada Kang Maman Suherman, penggiat literasi. Terima kasih sudah hadir Kang Maman untuk sharing di sini. Kang Maman bukan orang baru lagi di KG Media, masih ada ikatan emosional ya Kang ya? Mantap, sudah 15 tahun kalau menurut catatanku Kang Maman di Kompas Gramedia. Oke, siap. Nanti kita sama-sama akan buktikan warga KG, apakah DNA kolaborasi itu sudah ada di KG Media sejak dulu. Mungkin nanti bisa di-sharingkan juga Kang Maman terkait hal itu. Terus kemudian yang paling cantik sendiri hadir di sini ada Mbak Hesti Istiviani ya Mbak ya. Oke, Mbak Hesti itu adalah Marketing of Info Product Publisher dari Kompas Group of Media, Book Influencer dan aktivis juga ya. Yang menariknya adalah nanti Mbak Hesti akan sharing terkait dengan inisiator baca bareng tentang komunitas. Ini juga seru banget. Masih terkait dengan literasi, di sini ada yang paling ganteng sendiri di sini. Itu sama Mas Chandra juga. Hanya beda dari sisi U aja Mas ya, betul. Sudah ada Mas Reza Patria Wibowo. Mas Reza, sore Mas. Mas Reza PR Manager dari Gramedia Asri Media. Nanti mungkin bisa di-sharingkan ya Mas terkait dengan Gramedia Writer ya Mas ya. Kalau nggak salah malah sempat mendapatkan penghargaan dari Mendikbud karena punya kepedulian terkait literasi. Oh iya, biar agak sedikit membedakan, Kang. Ada batasan memang. Tapi harapannya nanti dari cerita-cerita kita itu bisa saling menginspirasi, betul. Oke, mungkin langsung saja warga KG. Mungkin sebelum kita masuk ke kolaborasi seru, kolaborasi asik sama praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman KG Media di sini, saya mau langsung menanyakan dulu nih ke Kang Maman. Kang Maman, ini ada fenomena yang cukup menarik, Kang. Kan kita 2 tahun lalu melewati COVID, ya kan. Sedangkan pada saat COVID itu hampir semua perusahaan itu kita bekerja dari rumah. Orang bekerja di depan desknya, di rumahnya. Tapi justru pada saat orang masuk ke sekat-sekat pribadi itu pintu-pintu kolaborasi dan inovasi itu justru makin terbuka lebar. Nah mungkin gimana Kang Maman melihat fenomena ini, Kang? Januari 2020 saya sudah bersiap untuk tur pertama dilakukan di Jogja. Tiba-tiba Maret pandemi lalu stop total. Itu pukulan yang besar karena kesempatan saya untuk keliling Indonesia itu dimulai dari Jogja itu. Kemudian saya terpukul karena 12 Mei ibu mertua wafat, 12 Juli ibu kandung wafat. Itu proses sakitnya panjang tuh. Tapi justru di 2020 lah 8 buku saya lahir dan penghasilan royalti tertinggi itu justru di tahun 2020. Terhitung dari 2012. Betul. COVID membawa berkah berarti Kang. Pada titik tertentu ketika saya jadi makin produktif dan bagian dari proses healing saya adalah menulis.
lalu kemudian saya mengabadikan kepergian ibu dan menganggap ibu saya tetap hidup lewat buku, itu rada membantu saya untuk tetap bisa bertahan. Dan saya tidak menyangka ketika kemudian, saya kan nggak pernah ngecek transferan di rekening saya, Mas. Saya nggak pernah tahu jumlah malah kan. Tapi tiba-tiba saya dipanggil oleh petugas pajak bahwa, Mas, kurang pajaknya sekian puluhan loh. Wow, gede ya penghasilan saya di 2020. Jadi saya menganggap bahwa tetap ada peluang di kondisi kita bekerja di rumah sepanjang di gerakan literasi itu kan selalu dibilang, kamu akan bisa bertahan di era apapun kalau punya 4K. Kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, critical thinking. Pasti bisa hidup di situ. Karena itulah kemudian ini yang saya jadikan senjata untuk bertahan di 2020. Komunitas-komunitas saya kumpulkan lewat Zoom. Saya memperkenalkan buku baru saya lewat Zoom. Dan kemudian mereka menjadi sahabat-sahabat saya yang ikut memasarkan dan mempromosikan buku-buku saya. Sehingga ketika Gramedia toko buku buka setengah pintu, justru marketplace menjadi sangat luar biasa. KPG mungkin juga bisa menjadi saksi bagaimana buku saya yang dicetak tahun 2014, Re dan Perempuan, lalu menjadi Re dan Perempuan, justru mulai tahun itu per 3 bulan itu ada proses cetak ulang malah. Oke, baik. Ditahan dulu Kang Maman terkait 4K itu. Nanti kita akan ngobrol banyak pengalaman Kang Maman waktu masih di Gramedia, KG Media. Nah, mungkin saya mau sedikit mengulik nih, langsung aja mengulik ke yang paling senior dulu ya, dengan Mas Chandra. Dia lebih senior daripada saya. Dia mengaku senior, lebih junior dari saya. Dia. Iya. Mas Chandra, kan penerbit KPG itu kalau bayangan saya kan urusannya tuh terkait dengan buku, ya kan, literasinya langsung literasi tulis. Tetapi kemudian bisa muncul hasil kolaborasi yang sangat luar biasa yang kita bisa saksikan sekarang, mural di depan sepanjang jalan Palmerah ini. Itu ceritanya bagaimana, Mas? Mungkin bisa di-sharingkan, barangkali bisa pastinya bisa menjadi inspirasi terkait dengan kolaborasi yang kita lakukan. Oke. Sebenarnya kesadaran kolaborasi di Kompas Gramedia itu sudah ada sejak lama dan dibentuk beberapa unit-unit yang khusus untuk itu. Jadi meskipun saya di KPG menggagas Repaint Indonesia, sebenarnya yang sebagai pemilik IP nanti yang mengorganising semuanya itu adalah Rekata. Jadi Rekata Studio itu sebenarnya adalah pemilik dari IP Repaint Indonesia. Nah, Repaint Indonesia sendiri sebenarnya saya gagas atau kami gagas sebagai revitalisasi ya. Revitalisasi semangat KG yang dicanangkan oleh Pak Yakob dan Pak Oyong. Jadi kira-kira begini Mas Enggar, kalau kita kalau kita peras semangat Founding Fathers itu, Kompas Gramedia itu tumbuh besar itu bukan dengan cara mengipas-ngipasi kelemahan bangsanya, melainkan dengan membangkitkan seluruh potensi terbaik bangsanya. Nah, berangkat dari kesadaran itu, kita kembali merevitalisasi seluruh pemikiran Pak Yakob dan Pak Oyong mengenai Indonesia. Jadi Pak Yakob dan Pak Oyong adalah dua sosok yang sangat concern terhadap persoalan bangsa ini. Maka kita namakan Repaint Indonesia. Melukis ulang Indonesia. Tentu itu makna yang metafor ya. Nah, Repaint Indonesia itu memiliki visi, ada 5 visi, memuliakan kehidupan, memuliakan keragaman, memuliakan pengetahuan, memuliakan kerja, dan memuliakan kreativitas. Jadi inilah visi yang menjadi arah nanti seluruh kerja-kerja Repaint Indonesia. Jadi Repaint Indonesia dengan visi 5 itu, lalu lewat apa dia? Lewat wahananya apa? Kebudayaan. Kebudayaan dalam arti yang luas, dan kami itu concern terhadap
hal-hal yang bersifat fundamental bangsa. Jadi apa yang kita anggap fundamental bagi bangsa ini, misalkan persoalan ketahanan pangan, keragaman pangan. Selama bangsa Indonesia ada, ya kita butuh pangan. Lalu soal bahwa Indonesia itu hidup di negeri ring of fire, cincin api. Selama kita di sini, ya kita akan ada bencana-bencana. Lalu soal konflik-konflik etnisitas yang belum selesai-selesai dan sebagainya. Bahkan persoalan yang lebih kontemporer, mutakhir, seperti kesehatan generasi muda, lalu UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia, itu yang bersifat fundamental. Nah, diluncurkan November tahun lalu dengan memural, itu temanya adalah gotong royong menghadapi pandemi, dan tahun ini seharusnya kami berjalan dengan tema sustainable energy. Jadi tahun 2026 itu kan ada bauran energi antara fossil oil lalu kemudian non itu. Nah, kita harus pelan-pelan mengkampanyekan cepat atau lambat dunia itu akan terbebas dari fossil oil. Nah, itu pelan-pelan. Nah, itu. Nah, ini masih di reschedule, jadi belum dilaksanakan. Tapi kira-kira demikianlah yang menjadi latar belakang Repaint Indonesia. Oke, siap Mas. Saya ada pertanyaan yang nanti harus dijawab oleh Mas Chandra, tapi nanti kita beralih dulu biar ada penyegaran frame ya Mas ya, biar nggak kita mulu untuk ininya. Saya ada pertanyaan nanti ke Mas Chandra, mungkin bisa dijawab nanti ya Mas. Berarti kolaborasi di KG Media itu tidak harus kolaborasi yang ujung-ujungnya harus revenue. Ada money oriented, tapi ternyata kolaborasi bisa juga bagaimana kita sebagai warga KG itu menjawab atau memberikan harapan terhadap permasalahan kebangsaan. Tapi jangan dijawab dulu ya Mas ya, ditahan dulu. Oke, seperti yang tadi saya sudah janjikan, biar kita ada penyegaran frame, saya mau langsung tanya ke Mbak Esti. Benar ya panggilannya Mbak Esti ya? Mbak Esti mungkin bisa diceritakan terkait dengan kolaborasi yang sudah dilakukan oleh KG Media terkait dengan komunitas buku senyap ya Mbak ya. Itu bisa diceritakan buku senyap seperti apa itu Mbak? Jadi sebenarnya namanya Baca Bareng. Itu sebenarnya sebuah ATM yang arti tiru modifikasi dari sebuah buku senyap yang ada di Amerika namanya Silent Book Club. Waktu itu tercetus karena melihat kita kok kalau ada buku kebanyakan diskusi, bukan malah membaca, dengerin baca gitu. Terus yang kedua fenomena book shaming atau mempermalukan bacaan seseorang hanya karena seleranya berbeda dengan teman-teman yang lain itu semakin marak di teman-teman yang masih muda gitu. Padahal kan pintu membaca itu banyak sekali, kita juga nggak bisa menjustifikasi bacaan seseorang gitu. Jadi Baca Bareng hadir di situ. Awalnya di tahun 2019, jadi waktu itu belum pandemi Mas, kita bikinnya di kedai kopi, durasinya 2 jam, bener-bener hanya membaca, jadi silahkan untuk datang, baca apapun, mau medianya cetak, digital, pakai audiobook, terserah karena memang tujuannya nemenin baca. Lalu kemudian sama kayak tadi Kang Maman bilang Maret 2020 pemerintah bilang kita lockdown harus kembali ke rumah dan semuanya pindah ke Zoom. Ternyata karena pindah ke Zoom itu ya Mas ya, karena tidak hanya teman-teman yang di sekitar Jabodetabek gitu ya, karena pindah ke Zoom makin banyak yang ikutan karena teman-teman dari luar Jakarta bisa ikut, yang penting kan mereka terkoneksi dengan internet gitu. Lama-kelamaan banyak sekali orang-orang atau teman-teman yang juga ikut serta gitu. Kalau ngomongin soal kolaborasi, Baca Bareng bersyukur bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, seperti misal kemarin Taman Literasi baru saja diresmikan oleh Pak Gubernur yang bertempat di Blok M. Kami diajak untuk berkolaborasi menjadikan Taman Literasi sebagai base camp. Kalau semisal Baca Bareng mau bikin agenda membaca senyap di sana, dipersilahkan. Jadi itu kurang lebih sih Mas. Bisa dibilang effortnya mungkin sedikit ya Mas ya, karena kan mungkin beda dengan klub buku yang sudah pernah ada di di Indonesia gitu. Rata-rata ada penulis, terus kemudian ada diskusi secara aktif. Sedangkan kalau di tempatnya Baca Bareng, bener-bener cuman ya udah duduk kita bareng-bareng kita baca, udah nggak ada diskusi, nggak ada kenalan, nggak ada ngobrol. Gitu. Oke, menarik Mbak Esti tadi disebutkan bahwa kolaborasi ini kan kerja bareng orang muda. Susah nggak sih Mbak ngajak orang muda itu untuk berkolaborasi kan, kalau kesannya ya tangkapannya kan mereka
ya lu gua urusan lu urusan masing-masing gitu. Bisa diceritain nggak Mbak? Nah ini mungkin perbedaannya kali ya Mas ya, karena yang kebetulan yang ditarget sama Baca Bareng tuh teman-teman yang masih pelajar sampai teman-teman mahasiswa. Mereka yang mungkin lebih senang berinteraksinya lewat media sosial ketimbang tatap muka seperti kita gitu. Jadi bisa dibilang ketika pertama kali Baca Bareng ada di Zoom, mereka datang, awalnya mereka kayak ini beneran cuman baca buku aja, nggak ada ngapa-ngapain nih Mbak. Iya bener cuman gitu doang. Nanti kalau durasi 60 menitnya habis, aku akan aba-aba. Oke kita sudah selesai, kita foto bareng, terus aku langsung close Zoom-nya gitu aja Mas. Nah waktu kemudian pindah ke offline, jadi Mei 2022 kan pemerintah memperbolehkan kita beraktivitas di luar ruangan, aku bikin di taman gitu supaya teman-teman juga bisa lepas masker. Mereka juga awalnya malu-malu kayak, ini gimana, apakah ada undangan, apakah harus mendaftar? Oh nggak ada, selama teman-teman bisa datang pada jam dan waktu yang sudah ditentukan, monggo banget datang gitu. Jadi mereka awalnya merasa malu sih Mas, karena saya sendirian, ini beneran ada acaranya, ini Mbak Hestinya yang mana, kan nggak, tadi kan bener ya karena kita nggak pernah ketemu jadi bingung ini Hestia yang mana orangnya gitu. Tapi alhamdulillah rupanya mereka mungkin gara-gara tidak ada kenalan itu ya Mas ya, jadi mereka malah merasa nyaman sih. Jadi ya udah duduk, ngelihat saya duduk gitu, mereka ikutan duduk gitu. Terus ya udah akhirnya baca buku gitu. Oke, termasuk dari warga KG sendiri yang dari kalau istilahnya Kang Maman itu generasi milenial ke bawah itu, mereka juga antusias juga Mbak? Untuk Sejauh ini iya ada yang antusias ya. Selalu dengan, ini beneran cuman membaca aja Mbak, nggak ada diskusi, beneran itu mungkin ya itu respon pertama yang paling lumrah ya Mas ya gitu. Oke. Baik, terima kasih sharingnya Mbak Hesti. Nanti saya akan kembali lagi ke Mbak Hesti. Sebelum ke Mas Reza, sabar Mas Reza ya. Saya mau balik lagi dulu, pegang. Oke. Saya mau kembali ke Kang Maman dulu nih, Kang Maman. Kang Maman, kan tadi Kang Maman sudah melihat ini kolaborasi dari lintas generasi. Ada Mas Chandra tadi sudah cerita bagaimana dengan Repaint Indonesianya, terus membaca senyapnya dari Mbak Hestia. Bagaimana Kang Maman melihat kolaborasi di KG Media ini sebagai dalam tanda kutip mantan warga KG? Ya kan, apakah benar kolaborasi itu sudah jadi DNA-nya KG Media? Silakan Kang. Saya ngomentarin Hesti dulu, ini luar biasa buat saya mensosialisasikan hal tersebut. Kadang-kadang kita aneh melihat orang di kereta di mana-mana baca buku dan diam lalu dianggap orang yang asosial dan lain sebagainya, kemudian muncul baca senyap bersama-sama, itu luar biasa. Saya baru pulang dari Kuburaya, Festival Literasi Indonesia di sana. Di sana ada juga gerakan yang menarik, anak-anak kecil pada hari-hari tertentu membacakan. Jadi dia datang ketok pintu siapapun, saya mau baca buku di sini selama 15 menit ya. Lalu orang mendengar, lalu nanti tanda tangan, lalu difoto, lalu dia melaporkan ke sekolahnya dan lain sebagainya. Mereka ingin tetap menghidupkan ekosistem itu. Ini kalau terkait satu sama lain menjadi hal yang menarik. Lalu yang dibilang Mas Chandra, saya setuju. Kompas tuh nggak pernah memikirkan dirinya sendiri, dia juga melihat ke orang. Ketika ada satu masalah di kantor yang saya pimpin waktu itu di Gramedia, Pak Yaakob langsung menemui saya dan mengatakan satu hal. Man, berbagi itu mengumpulkan. Jadi kalau kita kemudian berbagi dengan orang lain dan sebagainya, kita sebenarnya sedang mengumpulkan teman-teman kita untuk berkumpul satu sama lain, berkolaborasi satu sama lain, dan kekuatan kita makin besar. Itu yang diingatkan selalu kepada kami ketika bekerja. Sehingga dia selalu mengatakan bukan semata-mata soal keuntungan yang dikejar, tapi bagaimana kemudian pertama kali saya kan ditesnya langsung oleh beliau tuh, awal-awal Gramedia langsung dipanggil oleh beliau untuk ditanya, kamu kerja di Gramedia untuk apa? Kalau cuma untuk cari duit bukan di sini tempatnya. Tapi ketika saya jelaskan lalu dia kemudian menyimpulkan sini dan dia bilang, ya tempat kamu di sini karena Gramedia itu punya 3 hal. To enlighten, to enrich, to empower. Dia menerangi dirinya dan lingkungannya, memperkaya wawasan dirinya dan lingkungannya, dan kemudian memberdayakan dirinya dan lingkungannya. Selalu dia lihat ke itu bukan cuma untuk kita, bukan cuma untuk kita. Nah ketika 2004 saya keluar, saya minta izin karena bosan jadi Pemret 10 tahun. Nggak ada lagi yang di atasnya gitu kan. Lalu saya ditawarkan di biro iklan dan rumah produksi selama 8 tahun. Begitu saya mau pamit, baik Pak Yaakob, baik Ibu Evi Fajari, dengan tenang cuman bilang gini, kalau kamu sudah bosan di luar, pintu Kompas Gramedia terbuka. Jadi bayangkan nggak, hal-hal seperti ini nggak akan bisa saya lupakan. 2012 saya mundur dari tempat bekerja saya karena saya ingin mandiri.
saya belum ada pengumuman apa-apa, yang panggil saya kemudian Pax Benedanto dari KPG. Itu orangnya datang. Oh, ada orangnya. Karena dia lihat acara saya tiba-tiba muncul di Kompas di TV 7 waktu itu, Mata Hati, lalu kemudian dia bilang, "Ayo dong, kamu kan punya pengalaman, bikin buku dong di sini." Buku apa yang pertama? Kita kolaborasi sama TV 7. Jadi tayangan kamu Mata Hati dibukukan, kamu yang nulis, kami yang terbitkan. Itu contoh yang paling sederhana tentang kolaborasi di internal tapi kemudian menjadi kekuatan, dan itu bibit saya kemudian menciptakan salah satu pencipta Indonesia Lawak Club, di mana semua notulen saya dikumpulkan dan diterbitkan lagi oleh KPG. Padahal Indonesia Lawak Club udah bukan dengan kelompok Kompas kan, udah dengan Trans 7 waktu itu, udah tidak 100% milik Kompas misalnya. Tapi kolaborasi itu dibuka. Saya kan bilang, waktu Mata Hati saya paham, masih satu grup. Tapi Indonesia Lawak Club kan tidak lagi satu grup nih secara khusus. Nggak ada masalah, maka lahirlah notulen cakep itu di KPG 12. Jadi cerita kerja bersama, cerita kolaborasi itu hal yang sangat biasa di Gramedia. Ketika saya keluar dari Gramedia pun, rumah produksi saya itu banyak berproduksi untuk TV 7 malah. Bukan karena saya alumni. Waktu itu Pak Agung malah menghubungi kita bukan karena alumni, tapi karena memang ada kesamaan visi waktu itu, dan kemudian ayo jalan bareng. Jadi yang gak akan saya pernah lupakan kalimat itu. Berbagi itu mengumpulkan. Walaupun saya itu dikutip dari Sun Tzu ya, tapi itu pertama kali saya ingat dari kalimatnya Pak Yaakob. Ya, menarik sekali. Ternyata kolaborasi itu memang sudah hal biasa di KG Mediania, Kang ya. Oke, menarik. Saya langsung ke Mas Reza. Mas, tadi kan kita sempat ngomongin soal COVID, ya kan, kita baru keluar dari sana. Dan pastinya yang paling terdampak itu adalah terkait dengan literasi buku dan toko buku termasuk itu. Nah, mungkin Mas Reza bisa ceritakan terobosan-terobosan apa dari hasil kolaborasi yang sudah dilakukan Gramedia, Asri Media, Mas, sehingga bisa keluar akhirnya dari kebuntuan itu. Dan mungkin bisa di-sharingkan bagaimana di tengah turunnya minat baca buku akibat orang ada akses ke toko buku itu menjadi semakin sempit, tetapi justru Gramedia Asri Media mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud untuk penggiat literasi. Silakan Mas Res. Ya, terima kasih Mas Enggar. Mungkin diluruskan dulu yang Gramedia mendapat penghargaan itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oke. Jadi tapi nggak apa-apa. Maksudnya saya akan jelaskan gimana strugglingnya teman-teman Gramedia dan gimana cara kami bisa survive gitu ya. Waktu itu pandemi mendadak sama kayak semua orang yang ada di sini gitu ya. Pendapatan Gramedia saat itu langsung anjlok, mungkin bisa sekitar 50% kali ya, lebih. Jadi itu sangat, ini ada apa gitu ya. Terus semua orang nggak boleh keluar rumah. Sementara Gramedia waktu itu sangat mengandalkan retail. Dalam artian retail itu sebagai ujung tombak kami bertemu dengan konsumen, gitu ya. Terus ditambah lagi kalau dari sisi Gramedia, Gramedia itu tempat bertemunya orang-orang. Gramedia itu juga banyak buku-buku dibeli itu bukan karena dia melihat bukunya, tapi juga karena memang ada impulse buyingnya. Dia dia cari buku KPG misalnya, tapi selama dia jalan di lorong, ada juga nih buku yang lain, nih keinget nih, anak saya juga perlu nih kayaknya nih, anak saya juga perlu pensil dan sebagainya. Tapi kemudian pandemi, jadi hal-hal itu yang sempat, kami langsung, kita harus muter otak nih gitu ya. Gimana caranya? Waktu itu kebetulan pas lagi baru-barunya marketplace. Jadi mau nggak mau ketika stop orang ada di rumah, gimana caranya Gramedia itu bisa hadir langsung ke rumah konsumen. Marketplace itu adalah salah satu cara utama waktu itu yang kami pilih untuk bisa survive. Ada di 6 marketplace utama, plus ada di gramedia.com waktu itu. Ya udah akhirnya kita jor-joran di sana, kolaborasi bareng teman-teman marketplace waktu itu. Terus kemudian juga bareng kolaborasi juga sama para penulis ya, Mas ya.
Saya salah satunya. Jadi Begitu masuk di IG Live, IG kemudian Live, saya harus menandatangani 100 buku yang dipesan di marketplace. 100 buku mas. jadi apapun dilakukan gimana caranya informasi itu sampai ke konsumen. Kita genjot penulis juga untuk IG Live, untuk webinar, untuk apapun yang online yang bisa langsung terdampak gitu ya. Lambat laun itu akhirnya jadi hal yang biasa. Nah saat ini kami tetap melakukan hal itu. Jadi sistemnya tetap hybrid kalau di Gramedia gitu ya. Ada online-nya, tapi juga offline-nya kami tetap kuatkan di situ. Plus ada omni channel yang sekarang digadangkan Gramedia, ketika beli di online bisa dapat bukunya langsung fisik di toko gitu. Gitu Mas. Oke, keren banget sih mas ceritanya. Ternyata lewat kolaborasi itu kita bisa bangkit. Even kita berada di titik terendah ya mas ya. Oke. Saya kembali ke Mas Chandra. Tadi Mas Chandra dan juga sudah disebutkan oleh Kang Maman bahwa kalau ciri khas kolaborasi Gramedianya itu semata-mata memang bukan soal uang dan revenue penghasilan. Tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa, berbagi kata kuncinya. Nah, bagaimana Mas Chandra melihat hal ini? Apakah memang seperti itu, Mas? Sebenarnya prinsipnya itu tidak demikian ya. Persis yang disampaikan Kang Maman tadi ketika Pak Yaakob, ketika engkau memberi, pasti kamu akan mendapatkan. Kan itu prinsip. Saya kira seluruh ajaran para suci, agama pun saya kira kok demikian ya. Siapa yang memberi akan diberi gitu kan ya. Katolik apalagi kan seperti itu. Nah, yang lebih penting dari kolaborasi itu adalah bahwa kita sedang memancing sesuatu yang kita anggap penting. Itu dulu prinsipnya kolaborasi itu kan sebenarnya itu. Saya kira kalau dalam konteks Indonesia itu kan ada sekian persoalan. Dan kalau kita mancing pada satu persoalan yang kita anggap fundamental bagi bangsa ini, saya kira kok banyak orang. Saya kasih contoh begini misalkan. Sepanjang pengetahuan saya, belum pernah ada audit mengenai nasib hutan-hutan tropis kita di seluruh Indonesia. Misalkan apa sih yang terjadi dari lintasan Wallis, ekspedisi Wallis? Kalau misalkan kita melakukan ekspedisi dengan tujuan untuk mengaudit, mencari tahu apa yang sedang terjadi dan apa dampaknya jika hutan-hutan kita itu terbengkalai atau rusak, seperti apa dampaknya. Nah saya kira seluruh elemen bangsa yang concern terhadap persoalan climate change misalkan itu akan ikut bergerak. Nah persis dalam hal ini sebenarnya dalam sejarahnya Kompas, terutama Kompas ya, itu adalah penghela. Kompas itu adalah penggiring public opinion sebenarnya. Inilah kekuatan Kompas yang saya kira masih dirasakan sampai sekarang. Kalau Kompas memiliki inisiatif-inisiatif yang memang penting bagi bangsa ini, tentu sebagai katakanlah suatu program itu kan tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi itu sangat concern terhadap, sangat penting bagi persoalan bangsa kita ini. Saya kira kok dukungan akan banyak. Nah, lalu ditanyakan apa itu akan menghasilkan uang? Ya tentu itu otomatis dukungan dana akan diperlukan kan. Tapi itu kan soal kemampuan kita mengelola. Indonesia ini kan agak aneh. Sebagai negeri Ring of Fire, kita tuh tidak pernah memiliki one stop information mengenai negeri ini. Kita ini ragam pangannya, tapi tidak pernah memiliki one stop information tentang keragaman pangan di Indonesia itu seperti apa.
Nah saya bayangkan Mas Enggar, jika inisiatif-inisiatif yang ya kelihatannya agak gagah ini, gagah tetapi sulit dilakukan, harus mengkolaborasi. Jika itu disampaikan di apa namanya, yang berinisiatif adalah Kompas Gramedia. Saya pikir akan banyak orang kok, ada banyak lembaga yang akan tertarik ya. Karena persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi itu kan bukan hanya persoalan Indonesia, tapi persoalan global, terutama climate change, sustainable energy dan sebagainya itu ya. Jadi memang ada yang Indonesia yang konkret, yang seperti Hesti, Kang Maman, minat baca dan yang saya bicarakan ini yang agak ya, tapi itu memang menyangkut nasib kita sebagai bangsa ya, dalam konteks bangsa, negara dan urusan global gitu. Kami warga bangsa ini filsuf. Oke, ini menarik insight dari Mas Chandra yang mungkin belum banyak disadari oleh warga KG, teman-teman di KG, bahwa KG Media itu adalah atau bisa menjadi lokomotif kolaborasi dalam menjawab berbagai permasalahan. Sesuai Gitu ya, Mas? namanya, compassion. Memang jadi kompas. Tapi sebenarnya inisiatif untuk melakukan kolaborasi kan sudah dilakukan ya antara KPG dan Rekata. Jadi kalau dalam internal saya kira yang disebut kolaborasi lintas unit di dalam satu direktorat itu sudah bisa dilakukan. Tetapi sekarang mungkin lintas direktorat di dalam corporate itu yang kiranya sudah harus mulai dijajaki. Dan itu tentu urusan KPI macam-macam ya, itu urusan nantilah itu kan. Iya, menarik. Kita sudah banyak mendengar inspirasi, kisah sukses, breakthrough atau terobosan yang dilakukan oleh teman-teman perwakilan dari KG Media ini terkait dengan kolaborasi. Ini kan cerita manisnya, Mas dan Mbak sekalian. Nah, saya ingin mendengar cerita jujurnya nih. Cerita jujurnya, ketika membangun kolaborasi untuk melakukan entah itu breakthrough, menjawab persoalan bangsa atau mengisi kekosongan, termasuk juga bagaimana memberikan kontribusi terhadap literasi, apakah semudah itu? Nah, apakah kadang ada tantangannya nggak sih? Mungkin saya mau mendengar dari Mas Chandra, Mbak Estia, Mas Reza. Tantangannya apa sih dalam membangun kolaborasi khususnya di internal KG Media ini? Mungkin dari Mas Reza bisa diceritakan. Cerita jujurnya ya Mas ya. Iya, iya. Sebetulnya kolaborasi di Kompas Gramedia itu mudah sebetulnya setelah saya keliling-keliling gitu. Yang penting kami dari Gramedia itu ya, yang penting kami bisa berani untuk menceritakan kami mau ngapain sih sebetulnya gitu ya. Jadi misalnya ada kegiatannya Gramedia itu yang kolaborasi banyak antar unit gitu ya, antar direktorat yang tadi Mas Chandra bilang. Salah satunya ada Gramedia Writers and Readers Forum, ada Literasi Nusantara gitu ya. Itu kolaborasinya, kami juga kolaborasi dengan KG Media sebagai media partner kami. Terus kemudian ada Santika, karena kami juga mengundang penulis, mengundang narasumber yang dari seluruh Indonesia, otomatis harus ada akomodasinya di situ. Terus kemudian dari teman-teman dari Korkom, terus dan banyak lainnya sebetulnya yang apa namanya sudah hadir sebetulnya dan siap hadir. Tapi sebetulnya kolaborasi di KG ini itu tadi, ketika saya tidak bercerita ke unit lain itu nggak tahu loh Gramedia itu mau ngapain sih gitu ya, atau KG Media mau ngapain sih, teman-teman dari unit lain itu lagi ngapain sih. Ketika kami bercerita di situ nanti pengalaman kami itu akan timbul semacam brainstorming. Saya bisa tap in juga loh di sana. Saya juga punya kepentingan loh di eventmu gitu ya. Dan situ saya berpikir, wah ini ternyata yang kami pikir itu cuman sekecil ini gitu ya. Terus ternyata ketika kami bercerita di unit-unit lain itu bisa jadi besar sekali dan otomatis itu bisa juga
mengurangi cost. Yang paling penting itu sebetulnya di unit. Mengurangi cost karena yang seharusnya kami bisa keluarkan itu dibantuin sama unit lain. Tapi dengan unit lain itu juga tidak keberatan. Kenapa? Karena dia juga butuh itu sebagai tap in acara atau konten. Seperti itu yang kami rasakan dari Gramedia. Gitu Mas Enggar. Oke, menarik. Oh enggak. Iya. Saking besarnya Gramedia gitu kadang kita lupa atau mungkin nggak tahu bahkan Mas Reza ya. Oke. Mulai keluar. Iya Mas. Tenang Mas, di sini nggak ada HR kan ya? Nggak ada, aman. Oke, lanjut ke Mbak Estia. Mbak, tantangannya apa Mbak dalam membangun kolaborasi? Tantangan yang utama sih sebenarnya lebih ke mau mengerti satu sama lain dulu ya Mas ya. Jadi tadi kurang lebih hampir sama seperti yang udah Mas Reza bilang sih. Kadang kita kalau nggak ada komunikasi, kita nggak tahu kalau rupanya unit lain atau mungkin divisi atau departemen lain tuh sebenarnya bisa saling bantu gitu Mas. Jadi lucunya adalah kalau dengan saya dan kebetulan dengan baca bareng malah dapet temennya. Ya teman kolaborasi ya Mas, itu malah mereka nggak tahu kalau saya bagian dari KG Media gitu, karena taunya oh iya yang bikin klub buku, yang bikin klub baca, lalu kemudian tanya-tanya ngobrol-ngobrol terus saya bilang iya saya kan kantornya di Menara Kompas gitu, mereka akhirnya baru tahu dari situ dan malah lebih lancar gitu Mas untuk kita ngobrol. Terus kalau dibilang hambatan, sebenarnya hambatannya lebih banyak kepada itu tadi ya. Karena kita ada pandemi, lalu kemudian teman-teman yang masih muda yang kemudian masih ragu-ragu untuk ikut serta karena ya mereka mempertanyakan ini beneran ada acaranya atau tidak gitu. Kalau yang sisa lainnya sih saya rasa teman-teman di KG Media gitu, terutama teman-teman penerbit ya dari Go RP itu sangat membantu sih Mas. Itu malah lebih enak banget begitu tahu oh kita mau kolaborasi dengan penulis misal atau sesimpel giveaway gitu Mas, bagi-bagi buku ya jujur. Giveaway buku gitu. Cara nyebutnya itu Go RP ya? GORP. Oh kirain Go Rupiah gitu kan ya. Mari bersama mengejar Aduh itu. dipancing terus sama Itu Kang Wawan implisit, nih. Mas. Mas Andre. Iya jadi kayak bisa dibilang enak banget gitu Mas komunikasinya gitu. Bahkan karena kebetulan kan saya di Menara Kompas udah 100% ngantor lagi ya Mas ya. Saya kurang tahu sih dengan teman-teman di tempat lain gimana. Jadi kalau misalkan mau janjian untuk ngobrolin kolaborasi enak tuh bisa di kantin mana nih enaknya, kan bisa ke BBJ atau main ke kantin Palbar gitu. Dari obrolan-obrolan makan siang tersebut rupanya oh iya ya udah kita bisa nih ngadain kuis bareng, ada Instagram live, bagi-bagi buku atau mungkin pakai Twitter Space untuk ngobrolin gitu tuh malah enak banget gitu Mas. Oke, mungkin dari Mas Chandra Mas bisa di-sharingkan tantangannya apa? Apakah ada masalah lintas generasi, beda visi atau mungkin? Ya tentu. Jadi ada persoalan kalau yang di internal itu soal komunikasi yang tadi Berni disampaikan ya. Itu komunikasi itu menjadi sangat penting dan ya namanya organisasi yang segede ini ya kan tidak mudah mengkomunikasi untuk menemukan kalau istilahnya bilang orang-orang yang tepat, yang cocok, yang bisa menjadi motor itu. Kedua soal efisiensi kerja kan setiap inisiatif seperti Repaint itu kan kadang-kadang kan anggaplah sebagai satu inisiatif yang perlu kerja keras sehingga kerja kita agak sedikit ekstra karena beyond dari yang rutin kan itu. Nah semangat itu maka saya selalu sebenarnya kalau ke Kompas Gramedia itu saya selalu tidak dalam bekerja tapi dolan. Ya, dolan itu menemukan sesuatu kegembiraan. Nah itu penting lah untuk semangat dolan itu ya dolan. Tuh. Nah untuk kasus Repaint itu tentu marketer sosial dan itu kan tidak mudah untuk meyakinkan pihak lain bahwa ini penting loh sehingga kalian perlu mendukung loh. Nah kenapa itu diperlukan keahlian khusus marketer semacam itu ya itu memang urusannya agak beda.
Jadi bukan kalau kamu ikut ini nanti kamu dapat space seperti dulu media massa konvensional, kan sekarang tidak. Tapi manfaat beyond dari Anda dapat slot iklan atau apa itu tidak mudah. Itu sama sekali tidak mudah. Apalagi yang digagas itu apa sih kepentingan urusan ini dengan urusan saya misalkan. Gitu. Nah itu memang hal yang harus diselesaikan di tingkat kita. Bagaimana kita memiliki marketer-marketer yang memang mampu menyampaikan gagasan dan mampu menjual. Ya ini kan apa marketer sosial atau apa sih namanya ya? Social marketer kan? Oke, menarik Mas Chandra. Bagi teman-teman warga KG yang baik ada langsung di Palmerah maupun lewat Instagram, silahkan kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Nah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman warga KG, baik yang ada di Palmerah langsung saat ini yang di BBJ maupun di Instagram, saya mau menanyakan ke Kang Maman. Kang tadi ternyata membangun sebuah kolaborasi itu tidak semudah bermimpi. Kang, ternyata ada juga hambatan bagaimana keluar dari ego sektoral, terus beyond dari kerja-kerja rutinitas, keluar dari zona nyaman. Nah, bagaimana Kang supaya tembok-tembok itu bisa luluh, bisa runtuh sehingga kolaborasi itu benar-benar bisa kita bangun ke depan. Di sini bukan temboknya yang tinggi menurut saya. Ewuh pakewuhnya tinggi. Ewuh pakewuhnya ya. Nggak enakan satu sama lain untuk memerintah orang lain. Iya betul. Internalnya. Iya. Internalnya. Atau gengsinya. Dari dulu ya kan. Gitu. Nggak enak. Itu divisi lain. Saya ngalamin itu masalahnya ketika saya masih di tabloid kemudian muncul TV 7 dan lain sebagainya. Kita mau kerja sama tuh ada perasaan aduh nggak enak, kita tunggu. Semuanya saling nunggu. Itu yang paling kerasa. Kalau cuma soal orang pinter di sini tempatnya, orang yang ahli di sini tempatnya, semangat di sini tempatnya gitu loh. Tapi nggak ada orang yang dikasih peran untuk jadi tangan besi dan tangan kotornya. Untuk langsung mengatakan bersatu yuk. Contoh paling sederhana seperti ini Mas. Di TV lain, infotainmentnya bahkan dulu, mudah-mudahan juga sampai sekarang juga masih, nggak mungkin dia akan meliput artis yang bukan bintang di televisi itu. Kalau baik, kalau berita baik. Kalau berita buruk mungkin ambil aja biar hajar gitu kan. Tapi kalau berita baik pakai dong artis kita. Ini kok yang lagi kita akan unggulkan. Artis dari TV lain ditahan gak muncul. Saya salah satu produser infotainment dari pihak luar. Kami dapat peringatan seperti itu. Itu bukan artisnya kami, ini artis kami ini yang harus dimunculkan. Di Kompas tuh gak pernah digituin. Di Gramedia gak pernah digituin. Itu tanggung jawab sosialnya itu tinggi banget. Dia menganggap semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk di Kompas TV misalnya. Gak ada orang yang setegas dan sekeras itu untuk melakukan hal itu. Saya selalu dulu penasaran betul, coba kita bersatu ya bikin event. Ada yang pegang maisnya, sudah dapat izin maisnya. Bikin event kemudian kita semua pesertanya bermalamnya di Santika pasti dapat diskon khusus. Pasang iklannya tidak cuma di Kompas tapi di semua media cetak, di semua majalah dan lain sebagainya. Paket-paket khusus itu, siapa sih yang ngalahin grup Kompas untuk media? Kalau kelengkapan semua itu, multimedia yang jadi diasung-asungkan hari ini, diusung-usungkan bahwa ini akan menjadi kekuatan, ada semua di sini. Tinggal kita butuh kemudian satu pucuk pimpinan yang mengatakan ini proyek bersama, nggak ada lagi orang yang keluar dari sini, nggak ada sungkan-sungkanan, lalu ayo jalan bareng. Pasti penawaran harga paling bagus dari Kompas deh. Ada televisinya, ada audionya, ada audiovisualnya, radionya lengkap, medianya lengkap. Apa yang kurang untuk platform media di Kompas Group ini? Ada nggak platform lain di luar yang sudah ada di Kompas untuk platform media? Nggak ada Mas. Palu gada Kang ya. Ada semua. Itu menakutkan buat lawan. Kita juga sangat takut dengan hal itu ketika saya berada di luar ya. Cuma saya bilang, coba lu di dalam, pasti banyak sungkannya. Kelemahan sekaligus kekuatan adalah terlalu saling menghormati, saling sungkan satu sama lain. Itu yang, ayo keluar, ayo berani untuk keras. Mudah-mudahan ada orang yang mendengar suara saya dan kemudian bersiap untuk tangan kotornya pimpinan puncak. Siapa yang mau ngambil peran itu? Iya betul. Contoh sederhana saya Gramedia tahu saya bergerak dalam kegiatan literasi. Gramedia tahu saya kemana-mana kirim buku dan lain sebagainya. Itu saya nggak perlu minta loh Mas. Tiba-tiba satu
truk besar 120 koli udah di depan rumah saya misalnya. Dan mau mendukung gerakan ini. Saya jadi bertanya kan kalian kan bisnisnya di buku, malah kenapa ngasih-ngasih ke kita ke buku. Ini saya nangkap filosofinya bahwa kalau mau usaha ini jalan terus, bukan cuma cari untung, tapi bagaimana membangun ekosistem. Selama Kang Maman masih jalan, masih ngajak orang baca hening, baca read aloud dan lain sebagainya. Selama itu masih ada komunitas pembaca, selama itu pasti berdampak ke toko buku. Itu contoh yang paling sederhana saja. Dia jual tapi dia bagi ke saya. Dan itu 5.000 buku. Saya iseng loh Mas, menghitung harganya. Saya buka 120 koli itu lebih dari 500 juta saya dapatnya. Tapi tenang aja Gramedia kasih dan karena saya berkeliling, lalu kemudian saya bagi-bagi, komunitas tercipta, lalu kemudian yang lain masih melihat bahwa ada. Karena tugas Kompas bukan cuma jualan buku tapi menciptakan reading habit itu, reading society itu. Dan itu pasti tidak cuma berdampak positif bagi Gramedia, tapi bagi penerbit lain, bagi toko-toko buku lain di luar Gramedia juga pasti akan berdampak. Dan itu tadi yang dibilang, Kompas tuh nggak cuma ingin berdampak buat dirinya tapi buat bangsa ini. Itu yang saya rasakan. Saya tambahkan yang itu, mumpung tadi soal buku ya. Mungkin kawan-kawan yang muda ini belum tahu ya. Kenapa? Yang muda ini. Saya juga Kang. Kenapa di toko buku sebenarnya ada, ya kan itu kan di wrapping ya. Lalu ada 2 atau 3 buku yang dibuka. Itu memang disengaja ketika toko Gramedia berdiri. Setahu saya mungkin Pak Yakob atau Pak Oyong saya lupa. Biarlah mereka yang tidak mampu membeli buku itu bisa membaca. Jadi kalau Anda semua di tahun 80-an sekian atau 90-an awal itu kalau ke toko buku itu anak-anak itu banyak yang duduk, mereka homey di toko buku. Nah sekarang ya agak steril seperti rumah sakit ya, jadi ya sorry ya kalau bilang rumah sakit ya. Oke, menarik Mas Chandra. Ini sudah ada pertanyaan yang menurut saya sih menantang dan makjleb gitu. Dari Ervan Afrianto. Kadang kolaborasi itu oke di atas, tetapi buntu di bawah. Bagaimana caranya bikin kolaborasi itu jadi mulus untuk all stakeholder? Nah, ini wajib dijawab yang ada di atas dan ada yang di bawah nih. Mas Chandra, Mbak Estia, dan Mas Reza. Monggo silakan dijawab. Iya, Kita nontonin aja sebenarnya Kang. pertama-tama itu kan soal komunikasi. Seperti misalkan ya, ada kawan saya namanya Wahyu, yang sekarang jadi General Manager Publishing 2. Dia ada sejumlah kawan membuat ngaji literasi, termasuk ini nanti yang Mas keliling ngaji literasi. Tanpa sungkan, tanpa apa, dia berdiskusi dengan saya. Artinya untuk mencari pendapat di luar unitnya. Itunya. Ini kan inisiatif kemauan berkomunikasi. Memang pada akhirnya ketika satu inisiatif itu diseriusi seperti Palmerah Yuk ini harus dibuat semacam apa ya? Ya tertulis lah bahwa ini akan dikembangkan sehingga job description-nya itu jadi jelas. Sebab kalau enggak itu terlalu cair untuk inisiatif-inisiatif yang dianggap penting oleh direktorat. Gitu. Nah, direktorat ini memang akhirnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana memuluskan sampai di tingkat atas. Sebab kalau kan tidak mudah ya, kalau misalkan si A, si B, si C yang sudah rutin, udah berat, lalu kemudian kamu minta tolong ini. Itu tidak mudah. Kecuali kalau separuh dari pekerjaan dia dibebaskan, karena ini menuntut pikiran yang lain. Ya itu memang soal organisasi, tapi pertama-tama adalah mengomunikasikan kepada orang yang kita anggap sejalan, itu yang lebih utama. Kalau memang dianggap penting, lalu kemudian itu akan bisa membesar inisiatif, baru itu harus disodorkan kepada petinggi organisasi itu masing-masing untuk kemudian dibedah gitu. Nah, pada akhirnya memang para petinggi lah yang akan memutuskan ya atau tidak. Kalau iya, maka harus ada organisasi. Ya.
Ripin sendiri itu masih pelan-pelan seperti itu, juga organisasinya masih ya sudah cabutan semua. Tapi ketika Ripin nantinya mau diseriusi, ya maka dia harus ada organisasi yang solid untuk itu. Gitu sih, kira-kira begitu ya. Saya nggak begitu mengerti manajemen organisasi soalnya. Sistem dan ekosistemnya ya biar terbentuk ya Mas Chandra ya. Menarik. Mungkin dari yang muda-muda Mbak Hestia, benar nggak kira-kira bahwa kolaborasi itu oke di atas tapi di bawah tuh kayaknya buntu banget, butek banget gitu Mbak. Jadi mau nambahin dari Mas Chandra. Mas Chandra kan udah sangat berpengalaman ya daripada saya kalau ngomongin soal organisasi, bagaimana sistem birokrasinya. Kalau dari saya setiap kali kita ngobrolin kolaborasi yang harus dipahami oleh semua pihak adalah kita setara, equal gitu. Memang betul nanti ada misalkan pimpinan, panitia pimpinan misalkan seperti itu. Mereka yang nanti akan mengambil keputusan. Tapi untuk lebih kepada yang lain ya kita harus tahu kalau kita sama, kita equal. Biar nanti seperti kata Kang Maman gak ada euh tapi empati mainnya. Kita tahu batasan-batasan mana yang kita bisa tanya ke dia, kita masih boleh untuk minta bantuan, mana yang sebaiknya tidak perlu. Pada pukul berapa saja boleh kita ngobrol soal kolaborasi ini kayak gitu. Jadi ya, dibaca bareng pun juga akhirnya seperti itu sih Mas. Setiap kali ada tawaran kolaborasi yang kita lihat adalah apakah kita sama-sama meletakkan diri pada garis yang sama atau jangan sampai ada yang merasa satu lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Memang baca bareng itu bukan suatu komunitas yang pingin saya komersilkan, saya malah nggak mau. Kalau bisa sih silahkan saja mungkin teman-teman di Palmerah atau teman-teman yang menonton kalau mau mengimitasi silahkan sekali. Kalaupun mau ngajak kolaborasi, hal yang pertama saya lihat adalah values kita sama atau enggak gitu, values kita berbagi enggak nih, karena mungkin dari gerakannya Kang Maman keliling Indonesia gitu ya, bagi-bagi buku, dibaca bareng, cuman nemenin baca buku aja, siapa tahu ternyata ada kelompok-kelompok kecil di luar sana yang akhirnya juga bikin menjamur juga dan enggak masalah gitu. Kalau saya sih lebih lihatnya lebih kepada equalnya itu sih Mas. Oke, jadi kita melihat bahwa walaupun ada sekat birokrasi, tetapi ketika itu menjadi keprihatinan bersama, visi bersama itu bisa menjadi lebih cair ya Mbak Hestia. Mas Reza, monggo Mas. Ya, kalau tadi udah saran-sarannya udah bagus sekali dua Mas Chandra dan Hestia. Kalau saya mungkin tips dan triksnya kali ya. Jadi kita harus tahu dulu kalau sebagai pimpinan yang di atas artinya harus mengkomunikasikan ketika kolaborasi pentingnya untuk unit kita nih apa sih. Mungkin aja delivery message-nya nggak sampai tuh ke yang bawah, sehingga yang bawah juga nggak tahu saya harus ngapain, pentingnya untuk saya ini apa, pentingnya untuk unit saya itu apa. Mungkin tidak clear message-nya bahwa yang atas ini maunya seperti apa sih, begitu ya. Terus kalau untuk biar nggak buntu gimana? Bisa aja nih ketika kita rapatnya rapat gede sekalian, pimpinannya plus bawah-bawahnya. Jadi ketika macet, pimpinannya tinggal bilang, kamu kan ikut meeting. Mungkin next 1 bulan ada meeting lagi. Udah sampai sejauh mana, jadi terus progresnya tetap terpantau. Kalau ketika siapa yang nggak jalan, udah ketahuan tuh macetnya ada di mana. Kadang kalau mungkin yang sering macet itu ketika sudah gongnya gede, seremonial dan sebagainya, tapi sampai ke bawahnya delivery-nya nggak runut dan tidak rinci, tidak clear, sehingga ya bawahnya mungkin bukan berarti terus jadi melawan atasan, mungkin juga karena saya bawahan juga gitu ya. Jadi karena saya juga mungkin nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, message-nya gitu. Jadi saya pikir itu sih yang harus dilakukan untuk biar tidak buntu tadi. Oke, jadi membuka seluas-luasnya ruang komunikasi antar jenjang dan birokrasi ya Mas Reza ya, setuju. Mungkin dari Kang Maman bisa memberikan masukan, Kang, tadi kan soal ewuh pakewuh itu menjadi soal juga, soal budaya, dan ternyata faktor birokrasi, kebuntuan komunikasi ini juga menjadi salah satu tantangan bagaimana untuk berkolaborasi. Kira-kira itu seperti menarik. apa Kang? Tadi ketika Esti bilang kasih kami ruang untuk tidak bicara di sisi bisnisnya, yang pasti akan berdampak pada yang lain juga kan nantinya. Contoh yang paling sederhana seperti inilah. Misalnya ini kumpulan penerbit, petinggi paling atasnya melihat ini kalau dikerjakan bersama-sama akan menguntungkan dari sisi penerbit secara keseluruhan. Tetapi kemudian dari bawah, yang di bawah nih bisa jadi kemudian gak merasa diuntungkan karena saya mengirimkan 3 penulis saya
untuk hadir di acara itu, tapi buku saya tidak diikut sertakan untuk dijual. Misalnya seperti itu. Ngapain? Memang menguntungkan dari sisi payung besar, tapi yang dari unit usaha yang kecil itu dia nggak dapat apa-apa. Ini yang atas harus melihat betul hal tersebut. Bahwa ketika berkolaborasi itu semuanya dapat semua nih. Kalaupun kemudian ada yang dalam tanda kutip dikorbankan untuk kamu bagian sosialnya, harus dipahami dengan target yang kemudian jangan juga dituntut untuk untung ketika kamu menempatkan dia sebagai orang yang harus memberikan kontribusi saja, bukan yang ikut mencari mendapatkan keuntungan di situ. Kata kuncinya memang di empati di antara ada orang yang melihat hal tersebut. Dan itu sering terjadi di organisasi yang besar. Kita berkolaborasi ketika pertama kali ada TV7 juga kita begitu di media cetak. Lalu kami untung apa? Kita nggak dapat apa-apa loh. Karyawan saya sudah harus bikin skrip untuk acara televisi. Idenya dari dari rubrik yang ada di koran saya, dikasih produksinya ke PH lain. Dan kemudian sudah ditayangkan, kami nggak pernah disenggol, diucapkan terima kasih kepada tabloid Citra aja waktu itu nggak ada. Dan tidak ada orang atas yang mengingatkan. Coba ada yang mengingatkan, itu kan ide dan timnya Kang Maman, minimal ucapan terima kasih kayak gitu-gitu tuh. Empati itu yang kadang-kadang nggak muncul dan nggak dirasakan. Nah kalau saja yang di atas punya sedikit kepekaan untuk hal tersebut, kami ikhlas kok waktu itu bikin acaranya. Saya masih ingat banget nama acaranya Citra, ngikutin artis sehari penuh. Jadi reality show pertama malah di televisi. Karena ada di rubrik kami. Tapi begitu muncul, ngucapin terima kasih aja enggak. Ketika hitungan untung, Citra enggak diundang. Sementara wartawan saya juga jadi marah karena, Mas gaji saya 1 loh, kenapa saya harus ngerjain 2 ya? Nah cara mengapresiasinya yang dibutuhkan di situ. Sehingga buat saya kolaborasi sekaligus aksi. Kita beraksi bareng-bareng untuk kepentingan bersama-sama. Harus ada kepekaan dari pimpinan paling atas, kira-kira sih itu. Makasih Mas. Ya, setuju sih Kang Maman. Jadi memang salah satu faktor penting kalau menurut saya melihat tadi yang tadi sampaikan Kang Maman itu adalah kolaborasi itu membawa win-win untuk semua. Jadi pada ujung-ujungnya itu betul-betul menjadi aksi bersama. Tidak ada satu pihak atau satu sisi orang yang pada akhirnya merasa bahwa dalam kolaborasi ini dia hanya dalam tanda kutip dimanfaatkan. Seperti itu Kang Maman ya? Oke, menarik. Oke, sebelum nanti kita berlanjut jadi sesi curhat, ya kan? Mungkin di akhir acara ini saya mau minta closing statement, tapi closing statementnya mungkin saya lebih kepada mengarah dari masukan atau insight, entah itu dari Mas Chandra, Mbak Hestia, dan Mas Reza. Bagaimana Mas Reza, Mbak Hestia, dan juga Mas Chandra itu melihat makna kolaborasi di KG Media. Monggo silakan, mungkin dari siapa dulu boleh? Ya dari Mas Chandra. Kalau menurut Harari dengan bukunya Sapiens, KPG dong. Endorse kalian endorse kan. Ya. Lalu buku yang terakhir yang kita terbitkan, Conscious Capitalism, kolaborasi itu sebagai homo sapiens itu mau tidak mau harus dilakukan. Homo sapiens itu bisa hidup kalau dia itu bergerombol sebenarnya. Mau tidak mau gitu. Nah, dalam konteks KG, kalau kita ingat-ingat sejarah KG, seluruh inisiatif-inisiatif besar yang pernah dicanangkan dibuat oleh KG tentang berbagai bidang, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, termasuk Bentara Budaya tempat hari ini kita melakukan diskusi, itu adalah concern founding fathers terhadap seniman yang tidak ditampung di galeri-galeri pada awalnya. Jadi tidak usah ragu bahwa kolaborasi itu memang dibutuhkan. Nah, kolaborasi itu pertama-tama adalah kita punya concern yang sama tidak? Itu dulu. Baru kemudian soal berkomunikasi. Tidak mudah memang, tidak mudah, harus pelan-pelan memang. Tapi ya harus. Gitu. Nah, Kompas Gramedia itu dalam sejarahnya, setiap inisiatif yang melibatkan pihak-pihak lain, itu selalu disambut. Saya kira hari ini pun Kompas Gramedia masih menjadi penggiring ya,
opinion leader untuk hal-hal besar yang menyangkut itu. Jadi kalau kemudian tiba-tiba ya Kompas TV mau mengarah dengan gaya seperti itu, yang Kompas itu kan kejernihan kan ya, bukan soal aduh, itu soal gimmick, soal kemasan ya. Tetapi ya kembalilah kepada kejernihan itu ada di Kompas itu, memberitakan sesuatu yang jernih, duduknya perkara, bukan duduk perkaranya. Kalau Pak Yaakob duduknya perkara, gitu kan, duduk perkara itu harus jelas, itu Kompas. Nah, jadi saya kira kalau Kompas bilang Indonesia sekarang membutuhkan A, B, C, D, E untuk begini, saya kira kok masih dipandang lah ya, sampai sekarang lah ya. Gitu. Nah itu adalah modal awal kita untuk melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Ya, Mbak Hesti, silakan Mbak Hesti ya. Iya, biasa kalau di acara-acara TV kan Iya. Kang Maman selalu mengambil kesimpulan semuanya nanti belakangan. Kita simpan dulu. Iya. Jadi kalau misalkan ini kayaknya para narasumber yang lain kan punya bentuk kolaborasinya emang yang keren-keren ya Mas ya. Bukan saya loh yang ngomong Kang. Mau ngingetin juga buat teman-teman yang nonton gitu, untuk kolaborasi itu tuh nggak harus selalu yang grande kok. Dia bisa start small aja. Kolaborasi nggak harus sesuatu yang gelegar, yang kayaknya bisa mengentaskan kemiskinan Indonesia, nggak harus segede itu, tapi bisa juga kayak membuka percakapan dengan mungkin sesama teman kolega, misalkan ditanya, kira-kira ada butuh bantuan apa nih gitu. Sesimpel itu tuh sebenarnya sudah kolaborasi. Kita tahu ada beberapa pekerjaan mungkin di internal kita yang kayaknya akan bisa lebih cepat atau mungkin akan lebih efektif, efisiensi pekerjaannya kalau kita bareng-bareng dengan yang lain. Jadi kolaborasi nggak perlu dipikirkan terlalu berat atau udah harus bikin organisasi sendiri gitu seperti Repaint, itu kan emang beda lagi ya levelnya, tapi bisa aja dengan kita sesama kolega, teman sejawat saling membantu, saling mengulurkan bantuan, atau seenggaknya ini dari atasan saya di kantor sih Mas, setiap rapat selalu beliau menanyakan, saya bisa bantu apa untuk pekerjaan kalian hari ini, seperti itu. Jadi itu yang kemudian menjadi apa ya, bisa dibilang value ketika saya bekerja sih sehari-hari. Kira-kira saya bisa bantu Mas Reza apa ya dengan sumber daya yang saya punya sekarang gitu. Monggo, Mas. Sip. Kalau buat saya, ini udah bagus-bagus ya tadi Mas Andra, saya juga bingung. Kalau buat saya untuk memenangkan kompetisi, kita harus berkolaborasi, gak ada cara lain. Di dunia kerja, yang kita bawa kan nama perusahaan. Gimana caranya nama perusahaan itu bisa nomor 1 di Indonesia ataupun di dunia, kita harus kolaborasi. Kalau enggak, effort yang kita lakukan pasti akan jauh lebih besar. Dengan kolaborasi kita udah tahu tuh, sama-sama tahu kita bisa segini, teman kolaborasi kita bisa segini, kita kumpulin jadi satu kegiatan yang luar biasa. Dan itu yang harus kita lakukan di Kompas Gramedia saya pikir. Itu Mas Enggar. Oke, menarik. Terakhir yang ditunggu-tunggu Kang Maman. Saya meninggalkan Kompas 2004. Tapi sampai sekarang saya tetap bangga bahwa saya pernah ada dan besar di Kompas, dan sampai sekarang karya-karya saya juga masih lewat penerbit-penerbit yang ada di Kompas. Satu kebanggaan kita, begitu saya menyebut kami dari Kompas, orang langsung tahu kualitas saya ada di mana. Tanpa perlu menjelaskan lebih lanjut. Itu yang buat saya sangat membanggakan. Pintu terbuka selalu untuk saya. Karena saya punya latar belakang itu. Mereka percaya tentang apa yang ada di Kompas dengan segala nilai-nilainya. Yang saya berharap cuma satu. Kedepannya Kompas jangan lebih mudah berkolaborasi dengan pihak lain. Tapi yang di internalnya juga yang harus makin kuat berkolaborasinya. Dan mari mengubah kata kompetisi itu menjadi kolaborasi. Kalau kita ingin memenangkan pertarungan yang sedemikian besarnya. Dan saya selalu berharap Kompas tetap di bagian terdepan, karena hari ini informasi itu setiap hari 5 exabyte jumlahnya. Dalam 2 hari itu ratusan tahun informasi yang terkumpul dulu, sekarang cukup dengan 2 hari. Kita butuh navigator, kita butuh nahoda, dan Kompas harus selalu ada di posisi itu. Seberat apapun beban itu yang harus muncul. Terakhir, kata empati tadi berulang-ulang dimunculkan. Kompas tuh kuat di situnya, kuat di kata empati. Tapi mari, saya diajarkan oleh guru saya di Jogja. Mari menilai empati itu sebagai 4I, bukan sebatas empati. Ayo kita kalau memang mau maju bareng-bareng, satukan keinginan kita untuk menjadi besar bersama.
Itu kolaborasi menjadi kunci. Jadi inginnya dulu. Tapi ingin tidak cukup, ayo cari ilmunya untuk bersama-sama berkolaborasi. Apa yang dilakukan hari ini selama 5 minggu ke depan, itu kan bagian dari upaya untuk menggali ilmu bagaimana berkolaborasi dengan baik. Setelah itu ayo kita ikhtiar masing-masing semaksimal mungkin. Yang terakhir, percayalah. Kalau kamu sudah angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, ikhlaskan pada Dia. Jadi ingin, ilmu, ikhtiar menjadi ikhlas satu kunci dalam kolaborasi. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa penutup dari Kang Mamang. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Kang Mamang Chairman, terus Mas Chandra, Mbak Hestia dan juga Mas Reza. Saya yakin obrolan kita pada sore hari ini di Palmerah itu bisa menjadi sebuah insight, inspirasi yang sangat luar biasa untuk warga KG, untuk teman-teman KG Media semuanya. Saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Maman. Mari kita tinggalkan kompetisi, mari kita berkolaborasi supaya kita bisa pulih bersama dan kemudian bangkit lebih kuat. Selamat sore warga KG semuanya, sehat-sehat semua, mari kita berkolaborasi dan kita bertemu di Yuk Palmerah sesi berikutnya. Terima kasih semuanya.